Mari kita buka baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita 60 hadis sultaniyah ya. Kita masuk kepada hadis ke-32 ya. Kita bahas tentang apa ini? Tentang hidup di bawah seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Gitu ya, Masya Allah. Ibadah 60 tahun. Sekarang umurnya berapa ya? Coba. Ini luar biasa ini. Nah, ini hadis ke-32. Dikatakan di sini, yaumun min imamin adilin afdalu min ibadati sittina sanatan wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matarin arba'ina yauman. Sehari hidup di bawah imam atau penguasa yang adil. Jadi sehari saja hidup di bawah imam atau penguasa yang adil, ini perumpamaan luar biasanya, lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Insyaallah 60 tahun. Sehari sebanding dengan 60 tahun. Jelas ya, kalau hadis mengatakan tentang bilangan ya, tentang batasan ya, tentang bilangan, itu maknanya hakiki, maknanya sebenarnya, bukan majasi. Jadi kalau dikatakan di sini adalah sittina sanat, jadi 60 tahun, berarti ya memang 60 tahun dalam makna yang memang dimaksud oleh hadis. Jadi bukan makna kiasan 60-nya. Tapi perbandingannya ini nanti ada lagi jelas di sini. Nah, begitu juga dan pelaksanaan satu hukum had, hukum hudud di muka bumi jauh lebih bersih daripada ditimpa hujan selama 40 hari. Ntar harus diingat nih, berarti hukum had itu maksudnya adalah menyatakan tentang pelaksanaan hukum Allah. Karena hukum Allah itu ya, dalam pembahasan uqubat yang kita bahas ya, pernah kita bahas apa? Ada hudud, ada jinayat ya, ada takzir dan ada mukhalafat. Hudud itu adalah hukum-hukum had yang itu adalah hak Allah, tidak perlu ada orang yang menuntutnya, tapi harus ditegakkan baik ada penuntut atau tidak ada penuntut ya. Misalnya orang yang khamar, minum khamar ya, berzina itu ya, melakukan liwat dan sebagainya ya, mencuri ya, kemudian juga murtad, itu adalah termasuk had ya, hudud maksudnya di situ. Ada juga disebut dengan takzir, yang disebut dengan sebelumnya itu jinayat. Jinayat ini atau qisas antar manusia, harus ada yang menuntut. Kalau manusia mendapati kemaafan dari yang menuntut, maka selesai.
Ini adalah yang berkaitan dengan hak-hak manusia, misalnya orang yang membunuh, ya, qisas di situ, melukai badan, menghilangkan anggota tubuh manusia misalnya, itu juga masuk dalam masalah jinayat atau qisas di situ. Atau yang disebut dengan takzir. Nah, ini takzir ini adalah hukuman di luar dari atau pelanggaran di luar dari masalah hudud dan jinayat. Nah, ini misalnya orang yang mencopet, korupsi, ini masuk dalam kategori takzir. Ya, hukumannya bisa dari mulai dinasehati, dipenjara sampai bisa hukuman mati, ada juga di situ. Melanggar kehormatan orang lain, membuka aurat di tempat umum, tidak sholat, ya misalnya begitu. Itu bagian dari takzir yang kemudian bisa dikenakan hukuman yang berat. Atau mukhalafat. Mukhalafat ini apa? Pelanggaran terhadap peraturan negara. Misalnya negara menetapkan ada lampu merah, ada jalan di sebelah kiri, ada harus pakai helm kalau bawa motor misalnya, ya kan. Negara menetapkan ada ketentuan kawasan ini misalnya untuk cagar alam dan sebagainya, dilanggar, ini masuk kategori mukhalafat. Jadi yang hal-hal yang berkaitan dengan di luar dari ketiga itu, tapi pengaturan yang ditentukan oleh negara. Nah, ini makna yang kemudian tercakup dalam apa? Dalam had yang dimaksud sini. Jadi mencakup semuanya. Jadi mengambil sebagian untuk mengungkapkan keseluruhan. Contoh misalnya kalau dalam peribahasa itu ya, misalnya apa, orang sering bilang dengan batang hidung, nah misalnya, saya belum ketemu dengan batang hidungnya belum muncul. Apakah cuma hidungnya saja? Bukan, tapi orangnya. Nah, ini termasuk begitu. Jadi harus kita pahami tentang masalah ini. Ini berkaitan dengan hukum. Bukan berarti misalnya imam yang adil itu hanya melaksanakan had, tapi seluruhnya, baik itu jinayat ya, ataupun misalnya takzir ataupun mukhalafat. Ini hadis, nanti dijelaskan juga di belakangnya. Nah, hadis ke-33 ini digabungkan di sini. Salasun la yanzurullahu yakni ilaihim ya yaumal qiyamati al-imamul kazzabu wasyaikhul zani wal amilul mazhum. Ya, dikatakan di sini 3 orang yang dimana pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menoleh kepada mereka, maksudnya diabaikan oleh Allah. Ini bagian dari hadis yang sebelumnya kita bahas, ada golongan yang pada hari kiamat diberi naungan. Ini ditambahkan, diluaskan. Apa itu? Yaitu imam yang suka berdusta, pemimpin yang suka berdusta, tukang bohong, janji nggak pernah ditepatin, dia di hari kiamat nggak dilihat oleh Allah. Pada Allah Maha melihat kalau mau begitu misal. Maksudnya nggak diperhatikan, diabaikan. Coba dicuekin. Kalian dicuekin temennya aja suka pusing ya. Wah, dia diam aja sama saya. Bukan gitu. Ya. Ini Allah kemudian membiarkan dia di hari kiamat, padahal dia butuh perhatian Allah, butuh pertolongan Allah. Siapa? Pemimpin yang suka berdusta, atau orang tua yang berzina, orang yang sudah tua kemudian berzina, nauzubillah. Bukan berarti kalau gitu anak muda yang berzina nggak apa-apa, tidak juga boleh. Ya tidak boleh. Sama, tapi maksudnya di sini lebih lagi. Lebih lagi di sini akan ada kelebihan keutamaan penyebutan itu, bukan berarti yang kecil tidak. Sama seperti pada saat Rasulullah SAW mengatakan as-sahau hasanun walakinnal fil aghniyai ahsan. Itu yang pernah kita bahas ya. Kedermawanan itu baik, tapi bagi orang kaya itu lebih baik. Jadi orang kaya yang dermawan lebih baik. Kenapa? Karena
tadi biasanya harta itu akan membawa kepada seorangnya lebih cinta harta lagi. Jadi kalau orang kaya yang dermawan itu jauh lebih baik. Kenapa? Biasanya orang kaya itu pelit. Kalau bukan orang yang beriman kepada Allah, ya dia akan menjadi orang dermawan. Ini baik, tapi bukan berarti orang miskin itu tidak boleh dermawan. Boleh juga, walaupun nanti ada ketentuan. As-shadaqatu fi zahril ghina. Jadi sedekah itu adalah pada punggungnya orang yang kaya, maksudnya orang kaya saja. Jadi orang miskin itu ya sebaiknya memang tidak sedekah untuk kepada yang lain, tapi maksudnya dia untuk nafkah dirinya aja susah, kira-kira gitu. Tapi dermawan itu boleh juga kalau dia mau misalnya dengan mengambil sikap i'tsar, sikap untuk mengutamakan orang lain. Nah, misal sahabat ada yang kemudian ditanya oleh Rasul, siapa yang bisa menjamu tamuku, kata Rasulullah. Lalu ada sahabat bilang, saya ya Rasul. Ternyata di rumahnya nggak punya makanan, ya kan? Lalu kemudian dia berikan makanan kepada saudaranya dan dia berpura-pura makan. Supaya apa? Supaya tamunya nyaman makan. Gara-gara apa? Mengutamakan lebih mengutamakan kepada saudaranya. Ini sikap i'tsar. Boleh, boleh. Ya. Nah, tapi ini dia tadi. Ya, yang utamanya tetap diambil. Termasuk di sini orang tua yang berzina tidak boleh, anak muda juga tidak boleh. Lebih celaka, lebih dicela orang tua yang berzina, itu maksudnya. Dan bahkan tidak dilihat oleh Allah, na'udzubillah. Begitu juga dan seorang amil yang sombong. Nah, ntar dijelaskan di sini. Ya. Sombong, apa itu maksudnya? Meremehkan orang lain atau menolak kebenaran. Seorang penguasa yang sombong, seorang suruhan, seorang yang mungkin disuruh memegang kekuasaan di satu wilayah, ini juga adalah yang sombong. Ini nggak boleh, gitu. Ya. Nah, apa penjelasannya? Nah, ini dia. Yuk, lihat. Ada sejumlah riwayat lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi pemimpin yang adil. Dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menerapkan hukum-hukumnya atas seluruh anggota masyarakat secara adil serta menyelesaikan persengketaan di antara mereka secara adil pula. Jadi kalau ada pemimpin tukang bohong, kita ini jadi sengsara. Kenapa? Karena pemimpin yang adil membuat kita bahagia. Bahkan lebih utama daripada hujan 40 hari. Oh, kok di sini hujan 40 hari banjir? Ntar penjelasannya ada nih. Ya. Kok lebih bahagia? Iya. Bahkan senangnya orang beribadah selama 60 tahun. Tentu di situ dengan mukhlis, dengan baik dia beribadah selama 60 tahun, itu sebanding atau bahkan tidak lebih kecil maksud di situ daripada satu hari di bawah pemimpin yang adil. Sini dikatakan, ya. Jadi lebih baik daripada tadi ibadah di situ. Jadi senang sekali ada pemimpin menerapkan syariat Allah, diterapkan ini bagian untuk pembagian harta, ini khusumat di antara rakyat, ini diselesaikan, ya kan? Ini baik dia penguasa, baik dia keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dikatakan, ya kita pernah bahas, sekiranya Fatimah anak Rasulullah SAW mencuri, dipotong oleh Rasulullah tangannya, kalau sekiranya mencuri. Ini adil, gitu. Lah kalau misalnya sekarang pemimpinnya dusta, coba ini nanti proyek nggak akan dibiayai negara, lalu kemudian dia bilang gitu, nggak tahu berubah lagi, sekarang proyek dibiayai negara. Gimana ini? Negara susah payah padahal untuk tadinya untuk rakyat. Ini proyek ini jalan ini katanya untuk rakyat, ini milik negara, keuntungan sebesar-besar untuk negara, malah dijual kepada swasta. Gimana ini? Dia nggak sama dengan pembicaraannya, atau dia dusta, dia nggak tahu. Ini mobil sudah banyak yang mesen, ya kan?
6.000 unit sudah dia pesan, sudah siap diproduksi, tapi sampai sekarang mobilnya nggak muncul-muncul. Kan gitu misalnya. Berdusta dia kepada rakyat. Gimana orang seperti ini? Pemimpin seperti ini, rakyat mau nuntut, mana? Malah ditangkap, malah dipenjarakan. Nah, gimana ini? Nah, jadi orang pemimpin yang adil itu bagaimana? Akan membuat kebahagiaan bagi umatnya. Dan bagi si pemimpinnya, dia akan mendapati naungan di hari kiamat kelak. Jadi dorongan bagi pemimpin menerapkan syariat itu apa? Adalah mendapati surga, ya, mendapati ridho Allah. Dulu gini nih ceritanya nih, dulu orang Madinah, orang Yasrib itu datang ke Mekah untuk berbaiat Aqobah kedua. Suruh sumpah setia dan diminta oleh Rasulullah bahwa kepemimpinan mereka nanti dipimpin oleh Rasulullah. Jadi pemimpin-pemimpin itu ya disuruh menyerahkan kepemimpinannya. Orang-orang Madinah pada waktu itu, orang-orang Yasrib pada waktu itu ngomong, kalau saya sudah menyerahkan pemimpin, saya berperang kepada engkau ya Muhammad, saya Rasulullah, saya kemudian habis harta saya, anak saya mati semuanya misalnya, apa yang kami dapat? Pemimpin dikasih, wilayah dikasih, rumah dikasih, harta dikasih, anak kemudian juga pada mati membela Rasulullah. Apa yang saya dapat ya Rasul? Rasul cuma bilang satu, jannah, surga. Jadi pemimpin itu harusnya orientasinya mana? Surga. Jadi dia memimpin negara karena dia ingin dapat surga, itu harusnya. Makanya kalau dia misalnya memiliki kepemimpinan, lalu ada orang yang mengajak dia untuk menerapkan syariat Allah, harusnya apa? Dia sambut. Dia ikut, baik bersama dia atau orang itu mungkin yang menjadi pemimpinnya. Kalau dia nggak sanggup, karena tahu dia bagaimana syariat Allah, berikan kepada siapa? Orang yang mampu memimpin menurut syariat Allah. Kenapa begini? Karena ini kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan dia akan mendapat surga. Mau dapat surga? Iya, jadi pemimpin yang adil. Tapi ntar godaannya berat juga kali ya. Nah, gitu. Nah, dikatakan di sini, pemimpin yang adil menjadi salah satu kelompok manusia yang mendapatkan naungan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, pada hari ketika tidak ada lagi naungan perlindungan kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Sebaliknya, pemimpin yang zalim, yang gemar berbohong kepada umatnya, sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW, menjadi salah satu golongan yang tidak akan dilihat atau ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan, saat ketika semua orang membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi orientasi pemimpin itu bukan cari kaya. Kalau mau kaya mending bisnis, mending apa? Dagang, mending cari yang lain, bukan pemimpin. Kalau pengen jadi pemimpin harus orientasinya surga. Walaupun kepemimpinan itu tetap harus dia jalankan sesuai dengan ketentuannya, ya. Dia harus betul nyata memimpin dengan apa. Jadi kimahnya itu didapati, yaitu apa? Kepemimpinan itu dia pegang sesuai syariat Allah. Tapi orientasi ke depannya apa? Surga. Harus tahu gitu. Ya. Kenapa? Kalau dia nggak adil, nggak menjalani syariat Allah, buat apa? Hari kiamat ditelantarkan sama Allah. Kalian kalau ditelantarkan aja nggak enak, ya, nggak suka, nangis, sedih sama orang tua ditelantarkan. Wah, jangan, ya. Atau sama teman-teman, atau mungkin misalnya di satu jalan ketinggalan, ya, walaupun mungkin bersama teman-teman, bingung juga itu. Kemarin katanya ada yang nyasar juga katanya. Cerita nyasar, ada yang nyasar ke sana, jalan ke sana kemari misalnya, ya kan, nggak tahu, saya nggak tahu kemana, bingung juga itu rasanya, walaupun kembali juga ke sini kan gitu. Tapi kalau nanti di padang pasir nyasar, waduh, susah.
ya kan? Saya pernah ketemu tuh sama orang di Masjidil Haram. Wah, bingung dia. Pak, kenapa Pak? Wah, pas tanya, Pak kenapa Pak? Saya nunggu teman. Ah, temannya di mana Pak? Temannya nunggu pokoknya di depan Masjidil Haram. Bagaimana Masjidil Haram depannya? Lowong semua posisinya masuk. Coba sebelah mana? Kan seluruh Ka'bah itu berputar. Jadi pintu yang mana Pak? Pokoknya di depan pintu depan Masjidil Haram. Iya, pintu yang mana? Itu pusing ya. Bingung dia. Aduh, saya ini coba seluruh pintu depannya gitu kan. Mana coba Masjidil Haram ada belakangnya? Nggak ada. Orang semua masuk itu berputar. Kan gitu. Aduh, saya bilang, sudah di sini tunggu Pak, ntar cari petugas. Masya Allah. Coba bingung dia. Baru tertinggal oleh kawannya. Ya kan? Baru tertinggal oleh kawannya. Coba. Nah, kalau pemimpin dia itu adalah pemimpin yang adil, Allah berikan naungan, Allah berikan perlindungan di hari kiamat, Masya Allah. Nikmat sekali itu seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila seorang imam yang berbohong kepada umatnya tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, maka wajar kiranya bila pemimpin yang menindas dan bersikap zalim kepada rakyatnya akan berada dalam keadaan yang lebih buruk. Sedangkan penindasan dan kezaliman yang paling besar adalah ketika para pemimpin ini memberlakukan hukum-hukum kufur selain hukum Islam terhadap umatnya. Jadi kalau bohong aja, nih gini nih, pemimpin berdusta saja sudah mendapati keburukan di hari kiamat, ditelantarkan oleh Allah. Bayangkan kalau ada pemimpin yang nggak menerapkan syariat Allah, itu zalim. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang zalim. Dia tidak berhukum dengan hukum Allah walaupun jujur dia, tapi nggak menerapkan hukum Allah. Disuruh orang ada pencuri harusnya dipotong tangan, ya. Kata dia, menurut undang-undang yang saya buat, pencuri tidak dipotong, pencuri dipenjara saja. Jujur dia terapkan kepada yang mencuri, yang ini dipenjara, yang ini penjara, padahal harusnya dipotong tangan. Ya, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang menjalani apa? Kezaliman. Jadi walaupun misalnya mereka jujur dalam hukum selain syariat Allah, mereka sebenarnya dalam kezaliman. Ini lebih lagi, dia akan dihinakan oleh Allah, masuk ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena dia telah tadi menyimpangkan amanah. Dia harusnya menerapkan syariat Allah, tapi dia malah bagaimana? Menyimpangkan atau mengambil syariat selain syariat Allah. Benar nih? Ya, zalim. Sengsara kita, iya. Makanya kalau tidak menerapkan syariat Allah jadi sengsara. Kata Allah kan gitu ya. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa yang kemudian berpaling dari Al-Qur'an, dari az-zikr, dari syariat Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kehidupan yang sempit adalah menegakkan kembali syariat Allah. Jadi makanya kita susah sekarang nih, kalian juga susah. Oh, tapi saya senang-senang aja, kemarin makan-makan juga, kan gitu ya. Ini enak-enak juga. Tidak, kalau dalam daulah khilafah kalian lebih senang lagi. Paham? Tapi sekarang senang-senang saja, ini masih bisa nyaman-nyaman aja, sambil belajar, sambil tidur aja bisa ya. Gitu ya. Enggak, kalau nanti dalam daulah khilafah lebih senang lagi. Gitu. Ya. Memang kita nggak tahu nih. Nah, kan kenapa banyak umat malah nggak mau? Ya itulah, kalau kata perumpamaan itu kan susah meyakinkan lalat
Ya, kalau lalat itu kalau diyakinkan kalau bunga itu lebih wangi, lebih enak itu susah. Karena apa? Karakternya dia adalah apa itu? Ya tadi, kesampah. Nah, makanya harus kita dalam benak kita ini dirubah. Iman harus masuk, ya kan? Akidah harus masuk. Bahwa syariat Allah, syariat Islamlah yang paling terbaik, sehingga kita nanti nggak berubah jadi lalat yang kemudian apa? Menikmati sampah, nauzubillah. Ini dalam ukuran kita, walaupun menurut lalat ya itulah kehidupan dia. Nah, lanjutin di sini. Yang terakhir, pemberlakuan sanksi hukum sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika syarat-syarat pemberlakuan sanksi itu terpenuhi, diibaratkan seperti hujan yang turun selama 40 hari. Lihatin. Ya. Yang bermakna suatu rahmat dan anugerah yang luar biasa bagi sebuah padang pasir yang sangat kering. Jadi di sini harus diingat, Rasul ngomongnya di mana? Di daerah padang pasir. Yang kalau hujan sama 40 hari, itu padang pasir tumbuh, itu banyak tumbuhan. Jadi hutan bisa. Senang mereka, iya. Kenapa? Mereka susah air. Ya. Susah di situ, tidak ada dia, tidak dapat dia air. Diperumpamakan kalau hujan 40 hari di padang pasir, senang sekali. Ya, berarti akan jadi tumbuh subur. Berarti kalau gini subur ini bagus. Iya, alhamdulillah. Kita masih senang di sini ya, banyak hujan. Makanya kalau dalam hujan itu kita baca doa supaya hujannya bermanfaat, ya kan? Shayyiban nafi'an. Hujan yang bermanfaat. Nah, senang kita ada hujan. Kenapa begitu? Karena akan membawa tadi tambahan yang tumbuhan yang misalnya bukan namanya, tumbuhan yang butuh air dia hidup. Ya, ada buah-buahan. Di sini kemarin ada rambutan ya, udah habis dah. Habis dah. Ada yang dipakai, makan? Enggak. Siapa yang makan? Tupainya makan? Ya. Ya, diambil aja, dimakan aja gitu, bagi-bagi. Ya. Situ tuh ada mangga. Hilang juga. Ya, cuma susah ya. Ya itu. Kenapa? Karena hujan air yang kemudian memberikan kebaikan bagi tanaman tadi. 40 hari hujan itu ada di mana? Di padang pasir. Padang pasir akan menjadi hijau, akan menjadi subur. Tapi ini dikatakan lebih nggak ada apa ya? Lebih baik diterapkan syariat Allah satu saja. Itu lebih luar biasa lagi. Maksudnya ya tadi semua syariat Allah akan memberi manfaat. Gitu. Itu syariat Allah akan memberi manfaat. Ya. Nah, jadi ini adalah anugerah yang luar biasa bagi sebuah padang pasir yang sangat kering, itu maknanya. Oleh karena itu, sanksi-sanksi semacam itu tidak bisa disebut sebagai sanksi yang biadab. Jadi nggak bisa syariat Allah dibilang biadab, tidak sesuai kemanusiaan, tidak sesuai HAM. Orang yang kemudian mencuri potong tangan, orang yang membunuh lagi kemudian dikisas, dibunuh lagi, orang yang berzina dirajam, orang yang minum khamar dicambuk. Gimana kata mereka orang yang nggak punya iman, ini biadab? Tidak. Kalau mereka tahu ini adalah hukum Allah, mereka akan merangkak, mereka akan meminta untuk diterapkan. Kalau dia paham dengan bagian yang kemudian lebih baik di sini. Kenapa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala memuji pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut, di samping bahwa efek jera dari pemberlakuan sanksi-sanksi tersebut akan mendatangkan keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat. Ya. Jadi gini, hukum Islam itu sifatnya jawazir dan jawabir, menebus dan juga mencegah. Orang yang kemudian melakukan kesalahan lalu dia diterapkan syariat Allah, ditebus dosanya, enggak dosa lagi, bersih di hari kiamat, masuk surga. Kalaupun dia harus mati karena dirajam, dia ridho, dia masuk surga langsung, padahal dia tadinya pendosa.
Begitu juga mencegah orang yang mau berzina jadi mikir, dirajam mati. Orang yang mau membunuh dibunuh lagi, mikir, dia nggak mau sembarangan bunuh. Orang yang mau mencuri, ya kan, lalu kemudian ada tahu hukum mencuri dipotong tangan, dia nggak mau lagi. Daripada apa? Seumur hidup dia nggak punya tangannya misalnya. Mikir dia. Ini yang kemudian dalam kisos itu ada kehidupan. Wafil kisosi hayatun. Ya, kisos itu ada kehidupan, mencegah orang seperti itu. Nah, ini kebaikan. Jadi jangan dikira kalau sekarang nggak apa-apa deh masuk banyak orang yang nggak peduli. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Korupsi miliaran, triliunan, di penjara cuma berapa tahun saja. Itu pun bisa korupsi lagi di dalam penjara. Nauzubillah. Ya, ini jadi orang sengsara buat yang lainnya. Walhasil hadis ini menjelaskan hidup di bawah seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Makanya mewujudkan pemimpin yang adil adalah fardu kifayah bagi seluruh umat Islam. Paham? Ya. Cukup ya? Ya. Cukup. Kalau cukup, ada pertanyaan? Enggak? Kalau nggak ada ya sudah cukup. Udah lama ya. Panjang nih hari ini. Nggak apa-apa. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah